Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi muslimin dan muslimat, menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, sang penguasa langit bumi beserta isinya, pemilik surga neraka, pemilik akhirat, yang tentunya kita berharap nanti baik di akhirat ataupun di dunia, ya, mulai dari dunia sampai akhirat, kehidupan kita berjalan dengan baik-baik saja, sehingga ketika ajal menjemput, malaikat Israel memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali ketika kumpul-kumpul dengan para sahabat, sebelum beliau meninggalkan majelis, beliau selalu berdoa, kemudian diaminkan oleh para sahabat dengan doa yang telah dihafal oleh para sahabat. Di dalam doa itu ada beberapa permintaan yang ketika kita dengar doa tersebut, semua dari kita, saya yakin, membutuhkan isi doa tersebut. Apakah doa itu? Di dalam hadis Tirmizi, Kitabud Da'wat, terdapat hadis yang menyatakan hal yang tadi. Bunyi doanya adalah seperti ini: Allahumma qassim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhul warisa minna wa ja'al sarona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallitu alaina ma la yarhamuna. Seperti itu, agak panjang memang. Bagi Anda yang nanti belum hafal, silahkan membaca saja. Insya Allah dalam video ini pun akan ditampilkan isi doanya, isi doa Arabnya. Adapun artinya ini kita akan bahas di video kali ini. Allahumma qassim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Artinya adalah, ya Allah, berilah saya rasa takut kepadamu. Kita minta pada Allah agar diberikan ketakwaan, rasa takut tingkat tinggi, yang dengan rasa takut itu bisa menghalang-halangi kita berbuat maksiat kepada Allah. Jadi ada orang ataupun tidak ada orang, ramai ataupun sepi keadaan yang kita alami, ada peluang berbuat dosa, kita nggak berani. Entah itu mungkin berbuat dosa dengan lain jenis, atau mungkin makan yang haram, atau mengambil hak orang lain, atau bertransaksi riba, dan yang lainnya yang itu adalah maksiat kepada Allah. Kalau dalam hadis Muslim ada yang namanya sifat ihsan. Jadi kita minta malah dengan bunyi doa tadi itu, kita berharap Allah memberikan kita sifat ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Dalam kamu beribadah kepada Allah, kata Nabi, seolah-olah kamu melihat Allah. Jika tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah Allah selalu melihat kita. Kalau kita
merasa di depan kita ada Allah, saya yakin akan selalu taat dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena bisa membayangkan Allah ada di depan kita. Jika sulit dengan hal itu, maka minimal kita punya keyakinan dimanapun kita berada, Allah selalu memantau kita. Ada pesuruhnya Allah, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang menjaga setiap saat, setiap waktu, yang siap menulis amalan-amalan apapun, termasuk amalan jelek. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Dan berikanlah saya ketaatan yang dengan ketaatan itu saya bisa sampai kepada surgamu ya Allah. Karena memang kunci untuk bisa masuk surga adalah taat. Dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bisa berkumpul dengan orang-orang solih, yaitu para nabi, orang-orang yang mati syahid, para siddiq, dan orang-orang soleh yang lainnya. Jadi syarat untuk bisa masuk surga adalah menjadi orang yang taat. Nah, di dalam doa ini yang kedua, kita minta diberikan ketaatan pada Allah, yang dengan taat itu akhirnya kita bisa sampai kepada surganya Allah. Yang ketiga, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina musibati dunya. Dan kita minta kepada Allah diberikan keyakinan terhadap takdir, keyakinan terhadap qadar, yang dengan keyakinan itu akhirnya kita bisa menganggap ringan musibah-musibah dunia yang kita alami. Kan kalau Allah kasih jiwa yang nerima, jiwa yang pasrah dan selalu husnuzon kepada Allah, hidup ini rasanya enak. Tapi kalau Allah buat kita hatinya itu sempit, masalah kecil saja sepertinya besar. Tapi kalau Allah berikan kita sifat yang qanaah, jiwa yang qanaah, dan nerima kepada takdir-takdir Allah, ya semuanya beres. Mungkin bagi orang yang melihat cobaan yang menimpa kepada kita itu sangat besar sekali, tapi karena Allah sudah luaskan hati kita, kita jalani dengan biasa-biasa saja. Banyak contoh. Zaman dulu para tabi'in ada namanya Urwah bin Zubair. Tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat maksiat, tangan kerap dibuat zikir, tetapi Allah takdirkan dia diberi penyakit di kaki yang harus amputasi. Setelah diamputasi, singkat cerita saja, setelah diamputasi, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Pasti ada hikmah di balik ini. Walaupun kaki saya tidak pernah dibuat untuk melangkah ke tempat maksiat. Berbarengan dengan proses amputasinya Urwah bin Zubair, kakinya Urwah bin Zubair, itu ternyata anaknya Urwah bin Zubair menunggu di depan ruangan operasi. Dan ternyata anaknya yang masih kecil yang dibawa oleh beliau didudukin oleh onta dan meninggal dunia. Kata Urwah, ya sedih tapi Urwah tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, jadi punya jiwa yang menerima takdir-takdir Allah dengan lapang dada, itu adalah rezeki yang amat sangat besar. Saya sudah bilang amat sangat besar. Ini saking besarnya rezeki itu gitu loh. Karena apa sih di dunia ini yang lebih besar dibanding dengan jiwa yang tenang? Kayaknya nggak ada. Jiwa yang tenang itulah nikmat yang besar di dunia. Orang badan sehat, tapi kalau jiwanya nggak tenang, nggak enak. Uang banyak, jiwa nggak tenang, nggak enak. Badan sehat, dengan badan yang sehat itu dia dibuat oleh Allah
atau dirinya sendiri atau mungkin tergoda oleh setan untuk menggunakan kesehatannya itu mengejar impian-impian dunia yang gak pernah tercapai. Ibarat orang ingin menggapai bintang tapi gak akan pernah tercapai. Yang ada dia malah jatuh. Selalu begitu. Punya harta, dikasih banyak oleh Allah, tapi hatinya selalu menganggapnya kurang. Dia melihat kepada manusia yang lebih hartanya daripada dia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, manusia itu kalau dikasih 1 jurang harta mau 2 jurang, dikasih 2 lembah harta atau 2 jurang harta mau 3, begitu terus tidak akan berhenti sehingga dia masuk ke dalam tanah, yaitu mati maksudnya. Nah, jadi dengan kita minta diberikan yakin terhadap qadar agar hati kita juga tenang. Dan bukan hanya itu, kita tidak sombong terhadap keberhasilan yang kita raih, karena itu adalah dari Allah, bukan hanya terhadap musibah. Dalam surat Al-Hadid ya, Allah berfirman, likailata sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dengan adanya kita dipahamkan tentang qadar atau takdir Allah, itu adalah supaya tidak putus asa terhadap sesuatu yang kita alami, yaitu kegagalan, dan tidak sombong terhadap keberhasilan yang kita raih. Yang selanjutnya adalah wa matina bi asmaina wa basarina wa quwatina ma ahyaitana wa ja'alhul warisa minna. Ini penting juga, ini sangat bahkan. Dan ya Allah, berikanlah kami kesenangan terhadap pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kami selama kami hidup. Jadikanlah kami benar-benar bisa merasakan, mewaris maksudnya merasakan panca indera tadi itu, kenikmatan-kenikmatan tadi itu sampai kami mati. Kan ada banyak orang diberikan musibah atau cobaan oleh Allah berupa masih hidup, tapi penglihatannya tidak bisa digunakan, alias buta, atau masalah mata yang lainnya. Masih hidup tetapi telinganya tidak bisa digunakan, tuli. Masih hidup, bahkan usia masih muda, tetapi nggak punya kekuatan. Allah kasih lumpuh, Allah kasih dia stroke dan penyakit-penyakit yang lainnya sehingga dia tidak punya kekuatan. Nah, di dalam doa ini kita minta kepada Allah, berikan kita kesenangan di dalam pendengaran, penglihatan, dan panca indera yang lainnya, termasuk kekuatan kita, sehingga dengan itu semuanya kita bisa menjadi muslim yang taat kepada Allah, bisa sabikun bil khairat. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Orang iman setelah dikasih keimanan oleh Allah, nikmat yang besar kedua adalah apa? Kesehatan. Kesehatan itu pemberian yang besar setelah nikmat Islam. Karena dengan sehat kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Walaupun ada waktu luang, walaupun uang banyak, makanan serba ada, tapi kalau badan gak sehat, gak bisa ibadah dengan maksimal. Di dalam doa ini kita minta kesehatan yang optimal. Kemudian waja'al sa'rona alaman zolamana, dan jadikanlah pembalasan kami terhadap orang yang menganiaya kami. Ketika kita sebagai seorang muslim dianiaya oleh orang lain, itu adalah peluang waktu mustajab bagi kita untuk berdoa, atau keadaan yang mustajab. Karena orang yang teraniaya, dia diberikan kesempatan oleh Allah berdoa, dan itu adalah sangat mustajab. Bahkan pintu langit dibuka oleh Allah, langsung tembus doa orang yang teraniaya, langsung diambil oleh Allah doa itu, dan Allah mengatakan, doamu sudah saya terima, tunggu saja saatnya saya akan kabulkan. Nah, di dalam doa ini kita pasrah kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah terhadap orang yang menganiaya kita, itu urusannya Allah. Jadi tidak perlu kita mendoakan dia agar celaka, tidak perlu. Tapi kita gunakan ketika keadaan teraniaya, kita gunakan untuk doa yang baik-baik. Minta kesehatan, minta agar anak-anak atau keturunan itu
rajin sholat, jadi anak yang soleh-solehat, punya istri yang solehat, atau sebagai wanita punya suami yang bisa membimbing di dalam dunia ibadah kita, agama, membimbing anak-anak sehingga bisa sama-sama masuk surga, selamat dari neraka. Adapun orang yang menganiaya kita, itu urusannya Allah. Jadi dengan kita mengatakan waja'al sa'rona ala man zalamana, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah terhadap orang yang menganiaya kita. Allah itu maha adil. Allah maha adil, jadi nggak usah kita mendoakan jelek orang yang menganiaya. Juga nggak ada gunanya buat kita ya, nggak ada gunanya. Kita gunakan doa itu waktu yang mustajab atau keadaan yang mustajab untuk kebaikan diri. Adapun dia, itu urusannya Allah. Saya katakan Allah maha adil, pernah ada cerita gini. Jadi dulu tuh di dalam sebuah riwayat ada seorang nabi, tapi tidak dikatakan nabinya itu siapa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya bentuk keadilanmu. Terus Allah berfirman kepada nabi itu, besok kamu duduk di pinggir sungai tapi agak jauh. Apapun yang kamu lihat, kamu nggak boleh bertindak apa-apa. Cukup kamu lihat saja. Setelah kejadian-kejadian itu selesai, kamu pulang. Itulah keadilan saya. Betul. Jadi besoknya itu nabi tersebut duduk ya. Duduk menunggu ada kejadian apa di sungai tersebut. Ya. Ketika sedang duduk menunggu ya, mungkin kalau dulu sambil ngopi kali ya. Coba saya ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ternyata ada seorang penunggang kuda datang untuk istirahat. Dan penunggang kuda itu banyak membawa perhiasan berkantung-kantung. Dia turun, minum air sungai yang masih sangat bersih itu, mandi-mandi, istirahat sejenak, kantung-kantung perhiasan itu diturunkan. Setelah dianggap cukup, beliau beresin kantung-kantung perhiasannya, melaju lagi. Dia memacu kudanya untuk pergi melanjutkan perjalanan. Ternyata tertinggal satu kantung perhiasan, yang nggak sadar. Gak lama kemudian datanglah anak kecil membawa kambing. Dia sedang ngangon kambing, mengembala kambing, dan istirahat juga. Dikasih kambingnya minum air di sungai itu, dia pun mandi, istirahat. Dan ketika anak kecil itu mau pergi, dia melihat kok ada kantung. Dideketin, dibuka, Masya Allah, isinya perhiasan. Terus dia lihat kanan kiri, nggak ada orang. Wah, ini mungkin rezeki dari Allah ini, karena nggak ada orang kan. Diambil sama anak kecil itu, dibawa pulang. Ternyata penunggang kuda tadi di tengah perjalanan itu tersadar. Sambil menunggang kuda, dia hitung kantung perhiasannya. Loh, kurang satu. Akhirnya dia balik. Ketika penunggang kuda itu balik ke sungai, datanglah orang buta pakai tongkat, mendengar suara sungai. Dia menghampiri sungai itu. Dia ingin merasakan kesegaran air sungai itu. Dia duduk di situ. Ketika orang buta duduk di tepi sungai, penunggang kuda datang. Kontan dong, atau spontan, penunggang kuda itu bertanya, hei orang kamu kisanak, mana kantung perhiasan saya? Orang buta itu ngomong, maaf ya, saya ini tidak tahu apa-apa. Saya baru sampai, baru duduk, dan saya tidak bisa melihat. Tapi nggak percaya si penunggang kuda. Bohong kamu nggak boleh bohong. Kamu telah menyembunyikan pasti perhiasan saya. Ada di mana? Saya jujur, kata si buta. Saya ini nggak bisa melihat. Saya nggak ngerti ada kantung, nggak ngerti. Saya pokoknya mendengar, saya hanya mendengar ada suara sungai. Saya mendekat dan ingin merasakan kesegaran sungai ini. Sekali lagi kamu bohong, saya akan tebas lehermu, kata penunggang kuda.
betul saya tidak tahu menahu tentang kantong perhiasanmu. Tanpa berpanjang-panjang kalam, dihunus pedang, tebas. Terus si penunggang kuda itu mencari-cari sekitar sungai itu, apakah ada kantong perhiasan dia? Nggak ada, karena memang bukan orang buta itu yang ambil, tapi si anak kecil tadi. Akhirnya dia putus asa, pergi penunggang kuda itu melanjutkan perjalanan dengan dia kehilangan satu kantung. Kira-kira yang bingung siapa? Yang bingung itu adalah nabinya tadi itu. Nabi itu melihat, saya itu minta keadilannya Allah, kok saya melihat malah justru bukan keadilannya Allah ini, malah anak kecil itu yang enak gitu. Dia pulang, kemudian dia berdoa, ya Allah, saya kan meminta diperlihatkan keadilanmu, tapi kenapa justru bukan keadilanmu yang saya lihat? Kata Allah, hai Nabi, itu justru keadilan saya. Si penunggang kuda itu dulu pernah merampok hartanya bapak anak kecil yang gembala kambing itu. Nah sekarang saya kembalikan hartanya bapaknya anak itu, karena memang harusnya diwaris oleh anak kecil itu, biar anak kecil itu yang mendapatkan. Si orang buta itu juga dulu pernah jadi perampok dan berhasil merampok bapaknya anak kecil itu, bahkan membunuh bapaknya anak kecil itu. Nah sekarang saya bales dia jadi buta di saat tuanya, kemudian dibunuh oleh orang lain, bukan balas dendamnya si anak kecil atau keluarganya bapaknya si anak, bukan. Inilah bentuk keadilan saya. Baru Nabi itu, oh alhamdulillah, terima kasih Allah telah menunjukkan keadilan engkau. Ini bukti Allah Maha Adil. Jadi ada orang berbuat jahat, kalau dia tidak tobat, nanti Allah yang akan urus. Orang berbuat baik, Allah pasti akan balas kebaikan dia. Jadi serahkan kepada Allah ketika ada orang menganiaya kita. Kemudian wansurna alaman adana, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Di sekitar kita, dalam pergaulan, di kantor dan sebagainya, itu biasanya ada orang-orang yang gak suka dengan kita, orang yang benci dengan kita, dan terkadang orang benci itu berusaha untuk mencelakai. Nah kita sudah bikin pagar, wansurna alaman adana, kita minta Allah memagari kita, memberikan keamanan pada kita, agar Allah selalu tolong kita terhadap orang-orang yang benci atau memusuhi kita. Kemudian wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau berikan musibah di dalam agama kami. Maksudnya diberikan suatu kejadian yang akhirnya dengan kejadian itu menyebabkan orang Islam jadi murtad. Nah kita minta jangan sampai terjadi, diberikan suatu kejadian dan iman kita lemah, kemudian akhirnya murtad dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi minta diberikan kemantapan agama, walaupun ada musibah di dalam agama, kita tetap istiqomah di dalam menetapi Islam atau menganut agama Islam. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia ini adalah cita-cita saya yang terbesar. Jangan ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini cita-cita saya yang terbesar, dan jangan kau jadikan dunia ini adalah mentoknya ilmu saya. Jadi pintar urusan dunia dan merasa dunia itulah cita-cita yang paling besar, sehingga dia tidak mempersiapkan untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Menjadi orang yang bodoh, dan bodoh terhadap ilmu akhirat. Allah itu sangat benci dengan orang yang pintar ilmu dunia tapi bodoh dengan ilmu akhirat. Dan kita minta di dalam doa ini agar jangan sampai terjadi menjadi insan muslim yang malah cita-cita besarnya itu adalah dunia, dan ilmunya yang paling tinggi adalah ilmu dunia, karena tidak cocok menjadi orang Islam yang seperti itu. Yang terakhir, kalimat terakhir, wala tusalitu alaina ma la yarhamuna, dan jangan engkau menjadikan orang yang tidak sayang pada kami justru menjadi pemimpin kami. Jadi kita minta di dalam doa ini,
yang jadi pemimpin itu adalah orang-orang yang peduli dengan rakyatnya. Yang jadi pemimpin itu adalah pemimpin yang sayang kepada yang dipimpin. Seperti contoh Khalifah Umar bin Khattab, yang ketika beliau belusuan datang patroli, ya belusuan lah ya bahasanya ya, belusuan ke desa-desa, ke rumah-rumah para jamaahnya, kepada rakyatnya, melihat, menyaksikan ada keluarga yang sedang kelaparan. Dia merasa bersalah, merasa berdosa, langsung pulang mengambil ke tempat penyimpanan makanan, diambil roti dan daging, dipikul sendiri, diantar ke keluarga miskin, bahkan dia yang masakin, kemudian diberikan kepada keluarga miskin tersebut. Jadi kita tidak butuh pemimpin yang hanya pintar saja. Yang paling penting adalah pemimpin yang memikirkan dan bertindak untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, di dalam doa ini kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai Engkau menjadikan orang yang memimpin kami adalah orang yang tidak sayang pada kami. Dalam arti kita minta pemimpin kita adalah orang yang peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Nah, begitu saudaraku sekalian. Silahkan amalkan dengan rutin doa ini. Insya Allah keberkahan selalu menyertai kita dan keluarga di dunia bahkan di akhirat. Jika sudah hafal dan sudah sering membacanya, mempraktikannya, maka teruskan. Jika belum tahu, belum hafal, belum tahu, maka silahkan dipraktekkan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.